Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHM Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. SHMK saat ini pada video yang ke-96 masih terkait dengan ketertiban umum, dan mari kita saat ini membahas gangguan terhadap pemakaman dan jenazah. Ini kalau melihat ini hukum kita udah komplit, ngurusin orang sampai baru lahir, masih dalam kandungan, lahir, hidup, sampai meninggal. Hukum kita tetap mengatur agar kehidupan kita selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia betul-betul terlindungi oleh hukum. Sebab negara kita adalah negara hukum dan tujuannya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Gangguan terhadap pemakaman dan jenazah. Pasal 268 KUHP baru. Setiap orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah dipidana dengan pidana paling banyak kategori 2. Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Ini berarti 10 juta rupiah. Bahwa upacara pemakaman jenazah itu ya mulai dari proses pencucian jenazah di rumah duka, kemudian sampai kemudian dibawa ke pemakaman umum, atau mungkin juga ada pemakaman pribadi ya toh. Dan beserta dengan rangkaian kegiatannya. Rangkaian kegiatannya itu ya sesuai dengan adat dan kepercayaan masing-masing, kan gitu kan, tidak sama kan. Misalnya yang adat di Jawa pasti berbeda dengan di Toraja, di Bali juga berbeda dengan di Sumatera, kan pasti berbeda-beda. Namun kan intinya juga sama, walaupun berbeda adatnya, berbeda kepercayaannya, kan tetap dari rumah juga akan dibawa ke pemakaman. Nah, ini bagi siapa yang akan menghalang-halangi atau merintangi ini terkena pidana. Menghalang-halangi misalnya ya jalannya yang mau ke pemakaman ditutup atau digali biar tidak bisa lewat. Nah, kemudian atau mengganggu, lagi bawa ke sana malah diganggu, jadi tidak ya menjadi susah mencapai ke pemakaman. Nah, itu gangguannya seperti apa, menghalang-halanginya seperti apa, merintanginya seperti apa. Dalam hal ini KUHP tidak menyebutkan, tidak memberikan, sehingga batasannya tidak ada. Sesuatu tindakan apapun yang pada intinya nanti merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk, itu masuk di dalam pasal 268 KUHP. Lanjut ke pasal 269 KUHP baru. Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak, menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nih, menodai makam. Jadi bukan harus satu pekuburan ya, bukan suatu komplek pemakaman, bukan, cukup satu makam aja. Misalnya, mohon maaf ini bahasa saya, ada makam di situ dikencingin itu loh. Nah, itu termasuk yang menodai, nggak boleh itu. Kemudian melawan hukum, merusak melawan hukum. Misalnya kan kalau di Jawa itu, mohon maaf ini, itu ada makam yang memakai kayu jati tebal itu kan, tebal, bagus kayu, dan pasti rata-rata itu diambil misalnya kan, diambil, dicuri. Nah, selain kena masalah pencurian, kena yang ini. Itu termasuk yang merusak, kan akhirnya makamnya jadi rusak. Atau yang dari batu, batunya dipecah, dihancurkan. Atau tanda-tandanya mungkin ada apa namanya itu, ada tanda-tandanya, batu nisannya itu kan. Nah, kalau itu dirusak juga akan kena.
oleh pasal 269 KUHP baru, atau di pemakaman atau di atas makam malah buat nongkrong-nongkrong, wah ngerokok-ngerokok, apalagi kalau sambil mabuk, itu kena lagi nih, wah nggak sopan lagi nih, nggak menghargai lagi nih. Wah ini kalau orang Jawa bilangnya kayak begitu, walat gitu kan. Di samping dihukum KUHP baru ini, itu bisa kesambet. Kesambet itu apa ya? Kesambet itu kesurupan yang jaga makam marah, kesurupan itu dia kan. Nah, jadi kemudian juga termasuk juga yang mengganggu liang lahatnya itu kan, pada saat membuat gali liang lahat dirintangi oleh pelaku, ini juga termasuk yang tidak boleh. Ini juga melanggar pasal 268, juga bisa juga masuk ke pasal 269 KUHP baru. Nah, demikian lengkapnya KUHP baru kita, yaitu seperti tadi di depan, membicarakan atau mengurusi tentang kita, mulai dari dalam kandungan sampai dengan proses pemakaman jenazah. Dan mudah-mudahan dengan adanya channel SHMH ini menambah wawasan edukasi kita semua, kita bersama, dan dapat menumbuhkan kebudayaan hukum yang baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, berikan masukan kritik yang membangun kepada channel SHMH. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.